Sedulurku sekalian, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan malaikat terdapat 4 malaikat yang mulia, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Kepada keempat malaikat yang mulia itulah kemudian Allah menyerahkan segala urusan para makhluk yang berada di alam semesta ini. Kemudian kepada malaikat Jibril Allah memberi tugas sebagai penyampai wahyu dan risalah. Pada malaikat Mikail Allah memberi tugas sebagai pengatur hujan dan pembagi rezeki. Pada malaikat Israel Allah memberi tugas sebagai pencabut nyawa, dan pada malaikat Israfil Allah memberi tugas sebagai peniup sangkakala. Sedulurku sekalian, sebelum kita lanjutkan tulisan dari Ustadz Labib MZ yang diterbitkan oleh penerbit Bintang Usaha Jaya Surabaya ini, saya mohon panjenengan untuk bersedia memberikan dukungan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami persilahkan untuk memberi like dan komentar. Dan bagi panjenengan yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share kepada sanak famili dengan melalui media sosial yang panjenengan punyai. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas berkata bahwasanya malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya kekuatan untuk membawa langit 7. Kemudian Allah mengabulkannya dan memberinya kekuatan lagi untuk menguasai angin. Allah juga memberinya kekuatan untuk mencabut gunung. Kemudian Allah memberinya kekuatan memegang binatang buas. Dan Allah memberinya rambut yang lebat, yaitu mulai dari bawah kedua telapak kakinya hingga kepalanya. Sedangkan beberapa mulut dan lisannya ditutup dengan beberapa hijab yang sama membaca tasbih kepada Allah di setiap lisannya dengan 1000 bahasa. Kemudian dari Israfil itulah Allah menciptakan 1.000.000 malaikat yang sama membaca tasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Di antara malaikat yang diciptakan dari jasad malaikat Israfil yaitu Hamalatul Arsy, malaikat penjaga ars, dan Kiramul Katibin, malaikat pencatat amal perbuatan. Wujud mereka sama dengan malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil setiap hari dan setiap malam melihat neraka 3 kali. Maka merendah dirilah ia dan menangis hingga badannya lemas, karena lemasnya diumpamakan seperti tali tambur, dan tangisnya yang menyayat. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak membendung aliran air mata Mikail, maksud saya air mata malaikat Israfil, sungguh bumi ini akan penuh dengan air matanya. Maka jadilah air mata itu bagaikan banjir taufan yang pernah dialami oleh Nabi Nuh beserta umatnya. Karena besarnya malaikat Israfil, andai kata ditumpahkan seluruh air laut dan air telaga di atas kepalanya, maka air itu jatuh bagaikan setetes air dari bumi.
Sedulurku yang berbahagia, adapun malaikat Mikail diciptakan oleh Allah sesudah diciptakannya malaikat Israfil dalam jarak waktu 500 tahun. Yang mulai dari kepala sampai kedua telapak kakinya ditumbuhi rambut yang terbuat dari jakfar. Sedang sayapnya terbuat dari zabarjat hijau. Pada setiap rambutnya mempunyai 1.000.000 wajah, dan pada setiap wajahnya mempunyai 1.000.000 mata, dan setiap mata menangis karena belas kasihnya terhadap orang yang berbuat dosa dari golongan mukmin. Dan dalam setiap wajahnya mempunyai 1.000.000 mulut. Pada setiap mulut terdapat 1.000.000 lidah, dan setiap lidah berkata dengan 1.000.000 bahasa. Kemudian pada setiap lidah memohonkan ampun kepada Allah SWT terhadap orang-orang mukmin yang berbuat dosa, dan pada setiap matanya meneteskan air mata 70.000 tetesan. Kemudian dari setetes air mata tersebut Allah menciptakan satu malaikat yang wujudnya seperti malaikat Mikail alaihissalam, yang mereka sama membaca tasbih kepada Allah SWT sampai hari kiamat. Dan nama-nama malaikat itu adalah Karubiyun, yang mereka ditugaskan untuk membantu malaikat Mikail alaihissalam yang diserahi untuk mengatur turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan, membagi rezeki dan buah-buahan. Maka tidaklah ada sesuatu pun yang ada di dalam laut, buah-buahan yang menempel pada pohon, serta tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi, tidaklah terlepas dari pengawasan dari seorang malaikat yang diserai tugasnya tersebut. Sedulurku sekalian, adapun malaikat Jibril diciptakan oleh Allah sesudah menciptakan malaikat Mikail alaihissalam dalam jarak waktu 500 tahun. Pada malaikat Jibril memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai 600 sayap. Mulai dari kepala sampai kedua telapak kakinya terdapat rambut-rambut yang terbuat dari jakfaron, sedangkan matahari berada di kedua matanya. Pada setiap rambutnya bersinar bagaikan rembulan dan bintang. Setiap hari malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam lautan cahaya 370 kali. Maka ketika ia keluar dari lautan cahaya, meneteslah dari setiap sayap 1.000.000 tetesan. Kemudian Allah menciptakan dari satu tetesan tersebut satu malaikat yang wujudnya seperti malaikat Jibril, yang mereka sama membaca tasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Nama malaikat itu adalah Rohaniyun. Selanjutnya malaikat maut atau Israel. Adapun wujud malaikat maut atau Israel, wujudnya sama dengan malaikat Israfil alaihissalam, baik wajahnya, lisannya, sayapnya, dan besar kekuatannya tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Wallahu a'lam bishawab.